Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi dengan saya Risa Putra, mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 05396923. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas berpraktik dari mata kuliah struktur data. Nah, di sini saya diminta untuk menjelaskan cara kerja program DFS dan BFS dalam bahasa pemrograman Java. Nah, pemrograman ini dibuat untuk melakukan pencarian not dalam sebuah graf menggunakan dua algoritma pencarian yang terkenal, yaitu DFS dan BFS. Program menggunakan 8 not yang dipresentasikan sebagai A1 sampai A8. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung lanjut aja ke penjelasan kodenya. Oke, pertama kita lihat isi kelas graph yang digunakan untuk mempresentasikan graph. Di sini pertama aku import Java Juntail. Sini import library Java Juntail agar kita bisa gunakan class seperti linked list dan QE. Lanjut, di sini ada class graph-nya. Di bagian private graph ini itu jumlah node pada graph, kemudian private linked list ini yang adj array, itu array berisi linked list yang menyimpan hubungan antara node atau adjunct list. Kemudian private boolean found ini indikator apakah node target sudah ditemukan pada DFS. Kita masuk ke konstruktor graph-nya. Oke. Nah, di sini ada v ya di bawah ini. Ini konstruktor menerima parameter v sebagai jumlah node. Nah, kemudian di sini ada addition sama dengan new. Ini fungsi untuk membuat array bertipe linked list. Kemudian di sini ada loop for atau pengulangan for, fungsi untuk menginisialisasi setiap elemen menjadi linked list sort. Nah, lanjut di bawah ini ada lagi ya, di bawah pengulangan for ini adj dalam kurung siku i. Ini setiap digunakan untuk menyimpan daftar node tetangga dari node ke i, makanya di sini i ya. Tuh. Langsung di sini aku menambahkan void edge. Nah, di sini ada integral v dan integral w, dan di bawahnya juga ini. Nah, itu menambahkan sisi dari node v ke node w, artinya node A v plus 1 dapat pergi ke node w plus 1. Maksud kita masuk ke bagian sini, void DFS util, ini fungsi rekursif ya. Nah, sini juga ada fungsi if. Nah, di sini fungsinya jika node sudah ditemukan maka hentikan pencarian. Jadi apabila target atau node sudah ditemukan itu maka pencariannya itu otomatis dihentikan. Lanjut di bagian visit current ini. Oke. Dan sistem outprint ini tanda node saat ini sebagai maksudnya tanda node ini sebagai telah dikunjungin. Nah, ini maksudnya kalau node sudah dikunjungin, kemudian cetak node yang sudah dikunjungin. Lalu kita lanjut lagi di bagian fungsi if. Oke. Ya, di bagian sini. Lalu jika kode yang dikunjungi adalah target, maka tampilkan pesan bahwa node sudah ditemukan. Jadi kalau misalkan yang dikunjungi itu adalah targetnya, nanti bakal ada pesan yang ditampilkan yaitu node sudah ditemukan. So, ini ada pengulangan for di sini. Oke, ini artinya loop ke semua tetangga node sekarang. Jika belum dikunjungi, lakukan DFS secara rekursif. Lalu jika target sudah ditemukan, hentikan fungsi rekursifnya. Langsung masuk ke fungsi DFS pertama, bagian void DFS ini. Oke, di sini fungsi untuk membuat array untuk menandai node yang sudah
dikunjungi lalu memanggil DFS util. Oke, ini ya. Oke, di sini ada void BFS juga. Itu BFS di sini menggunakan GUI, maka aku buat visit ini. Itu sebagai penanda node yang sudah dikunjungi. Kemudian di sini ada QE. Nah, di sini ada di sini ada QE. Itu sebagai sistem antrian BFS. Oke, kemudian di sini ada QE untuk jadi di start. Itu memasukkan node awal ke dalam QE. Jadi di sini ada fungsi while di sini. Sini kan ada QE.pull ini ya. Ini pull ini untuk mengambil dan menghapus elemen pertama QE. Lalu mencetak di sini mencetak node yang sudah dikunjungi. Ya. Kita langsung lanjut di bagian shift yang di bawahnya. Ini itu jika node yang dikunjungi adalah target, maka berhenti. Kan? Di perulangan for ini itu fungsinya untuk lihat semua tetangga. Misalnya jika belum dikunjungi, ditandai dan masukkan ke QE lagi gitu. Kita masuk ke bagian main programnya. Di public class tugas 3 DFS dan BFS di sini apa namanya. Nah, di sini kelas utama tempat eksekusi dimulai atau tempat programnya dimulai. Di sini aku membuat dua graf, yaitu graf A dan graf B. Graf A untuk BFS dan graf B untuk DFS. Nah, di sini aku juga nambahkan hubungan antar node. Di sini ya. Di sini ada yang A, ada yang B, yang A untuk BFS dan yang B untuk DFS gitu. Kemudian di sini integral start dan integral target itu untuk mencari A7 karena indeksnya di sini aku tulis 6. Kemudian di sini ada sistem printout, ini untuk menjalankan program DFS-nya, dan yang di bawahnya untuk menjalankan DFS. Kita coba running programnya. Oke, sudah muncul. Nah, sini ada outputnya, yaitu sedang mengunjungi A1 yang BFS, sedang mengunjungi A1, sedang mengunjungi node A2, sedang mengunjungi node A3, seterusnya sampai A6, kemudian ditemukan node A7. Nah, untuk penjelasan detailnya, itu BFS menggunakan QE, artinya BFS menelusuri graf per level, bukan langsung masuk ke jalur yang panjang. QE awal A1 langsung masuk BFS ke tetangga A1, ke A2 dan A3. Jadi dari A1 ke A2 dan A3. Lalu Q-nya menjadi A2 dan A3 gitu. Lalu lanjut, sedang mengunjungi node A2. Nah, dari tetangga A2 itu ada tetangganya lagi, yaitu A4 dan A5. Lanjut, dia sedang mengunjungi node A3. Tetangga dari A3 itu yaitu A6, kemudian sedang mengunjungi node A4. Di sini A4 itu sebenarnya punya anak ya, kalau digambarkan dalam struktur pohon. Kemudian sedang mengunjungi node 5, di sini juga node A5 juga nggak mempunyai anak atau turunan. Kemudian sedang mengunjungi node A6, ini adalah node target A7. Jika dihitung A6 adalah indeks 5, tetapi target A7 adalah indeks 6. Berarti tetangga A6 itu adalah A7. Jadi karena targetnya A7, maka indeksnya itu A6 gitu. Jadi ditemukan node A7. Nah, saat A7 diambil dari QE, program mencetak bahwa node tersebut telah ditemukan.
Kesimpulannya, BFS menelusuri graf secara melebar sehingga urutan kunjungannya lebih luas. Dari A1, A2, A3, A4, A5, A6, dan A7. Ini adalah urutan output BFS yang bisa kita lihat di sini. Oke, lanjut di bagian DFS-nya ini. DFS yang dimulai dari A1 mencari A7. Nah, di sini ada outputnya juga. Untuk penjelasannya, DFS menggunakan rekursi dan masuk sedalam mungkin ke satu jalur. Artinya DFS akan memiliki satu jalan dan terus mengikuti jalan itu hingga mentok baru mundur atau backtracking. Nah, untuk sedang mengunjungi node A1. Dari A1, DFS memilih jalur ke node pertama di dalam agensi list A2. Kemudian 2, sedang mengunjungi node A2. Dari A2 DFS masuk ke anak pertama yaitu A4. Jadi dari A2 ke A4. Kemudian ketiga sedang mengunjungi node A4. Di sini node A4 itu nggak punya anak, jadi DFS mundur lagi ke 2. Nah, di sini kan misalnya A4 sudah mentok, berarti dia balik lagi ke A2. Kemudian 4 sedang mengunjungi node A5. Oke, sedang mengunjungi node A5. Ini adalah anak kedua dari A2. Setelah A5 selesai dikunjungi, DFS mundur lagi ke 1 karena di sini A udah mentok lagi, jadi balik lagi ke 1. Tuh. 5 sedang mengunjungi node A3. Ini adalah node kedua dari A1. Dari A3 DFS masuk ke A6. Kemudian 6 sedang mengunjungi node A6. Nah, anak dari A6 ini adalah A7 yaitu target pencarian. Nah, ditemukanlah node A7. Program menampilkan bahwa node ditemukan dan DFS berhenti. Untuk kesimpulan DFS, urutannya itu A1, A2, A4, A5, kemudian A3, A6, kemudian A7. Ini membuat DFS terlihat lebih masuk ke jalur dalam dulu, baru kemudian mundur kalau buntu. Misalnya kayak yang tadi dari A1, A2, kemudian ke A4 itu udah buntu jalannya, balik lagi ke A2, kemudian ke A5 buntu lagi, balik ke A1, baru nyari jalan yang baru sampai ke temu targetnya gitu. Nah, dari hasil output ini bisa kita lihat perbedaan yang sangat jelas antara BFS dan DFS. BFS menelusuri node dari level yang paling dekat lebih dulu sehingga urutannya lebih teratur bertingkat, sedangkan DFS itu memilih satu jalur dan menelusuri hingga paling dalam dulu, kemudian kalau buntu baru mundur. Nah, perbedaan pola transversal ini menyebabkan urutan output BFS dan DFS berbeda meskipun mereka cari node target yang sama. Hal ini itu penting untuk memahami kapan kita harus menggunakan BFS dan kapan menggunakan DFS dalam program pencarian graf. Begitu. Demikian program ini berhasil mencari node A7 menggunakan dua metode yaitu BFS dan DFS. Oke, program dimana BFS menelusuri node secara melebar dari level ke level, sedangkan DFS menelusuri node secara mendalam mengikut jalur yang tersedia hingga mencapai target. Program ini cocok digunakan untuk memahami perbedaan cara kerja kedua algoritma tersebut. Terima kasih sudah menyimak. Apabila masih banyak kekurangannya, saya mohon koreksi dan bantuannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.